Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Tuti Rostianti Maulani STP SI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak M. Paris Padilla STP MT selaku dosen pembimbing 2. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia menjadi audiens di laporan hasil penelitian saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Hayatami, program studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi dan Informatika, dengan judul skripsi Identifikasi Kandungan Salmonella SP pada distribusi ayam segar di Pasar Wilayah Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Langsung saja saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian saya. Bab 1 pendahuluan yang melatar belakangi penelitian saya. Daging ayam mengandung protein tinggi, mineral, vitamin dan nutrisi berupa 22% protein, 1,5 mg zat besi, 13 mg kalsium, 190 mg fosfor, dan 72% air pada setiap 100 gram daging ayam. Namun, dengan adanya kandungan air yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan mikroba tumbuh lebih cepat. Beberapa bakteri patogen yang bisa mencemari daging adalah Salmonella sp, Escherichia coli, dan Staphylococcus sp. Menurut Verdiningsi 2014. Menurut BPOM RI 2008 menjelaskan bahwa pencemaran mikroba pada bahan pangan merupakan hasil kontaminasi langsung dan tidak langsung dengan sumber-sumber pencemaran mikroba seperti air, udara, debu, dan tanah. Alat-alat pengolahan baik yang terjadi selama proses produksi ataupun penyimpanan. Kontaminasi mikroba juga terjadi melalui faktor seperti lalat pada saat penanganan bahan mentah, pengelolaan, tangan pekerja, dan kurangnya sanitasi pada rumah pemotongan hewan. Dampak infeksi Salmonella dapat mengalami gejala-gejala berupa sakit pada perut bagian atas, diare dan muntah parah, demam tinggi, sakit kepala, serta adanya darah pada tinja. Gejala ini dapat berlangsung selama 4-7 hari dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa antibiotik. Namun, beberapa orang dapat mengalami diare yang sangat parah. Akibat paling buruk dan dari infeksi ini adalah tersebarnya infeksi dari usus ke pembuluh darah dan organ tubuh lain. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Keamanan pangan secara mikrobiologis menjadi perhatian kesehatan masyarakat yang semakin meningkat di seluruh dunia. Beberapa studi epidemiologi menunjukkan bahwa pangan asal hewan merupakan media utama Salmonella dan Yersinia spp atau Humrey 2016. Kontaminasi Salmonella sp pada ayam dapat berasal dari peternakan yang terinfeksi. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, penulis atau saya tertarik merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah terjadi kandungan Salmonella sp pada distribusi ayam segar di Pasar Wilayah Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten? Untuk tujuan penelitian saya, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya kandungan Salmonella sp pada distribusi ayam segar di pasar tradisional wilayah Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Di Pasar Wilayah Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Baiklah, bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian pangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Menurut Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012, Setnek 1996,
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Persyaratan mutu batas maksimum cemaran mikroba pada daging sapi menurut SNI 01 garis miring 6366 garis miring 29 ditunjukkan tabel 2. Nomor, jenis, satuan, persyaratan. Nomor 1 total plate count, satuan CPU per gram, persyaratan maksimum 1 kali 10 kali 10. Untuk nomor 2 jenisnya coliform, satuan CPU per gram maksimum 1 kali 10. Untuk ketiga jenis Staphylococcus aureus CPU per gram maksimum 1 kali 10. Untuk keempat jenis Salmonella sp CPU gram per gram negatif. Untuk kelima Escherichia coli CPU per gram maksimum 1 kali 10. Untuk bab 3 metodologi penelitian, kerangka konsep. Jadi daging ayam kemudian di pemeriksaan bakteri Salmonella sp pada daging ayam. Kemudian selanjutnya Salmonella sp. Selanjutnya identifikasi. Nah, di situ akan ditemukan negatif dan positif. Waktu penelitian penelitian ini dilakukan mulai dari setelah penyusunan proposal selesai sampai dengan penyusunan tugas akhir, yaitu pada bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai. Untuk tempat penelitian dilakukan pengujian awal dengan metode penelitian media kultur bakteri Salmonella sp mengacu pada prosedur pengujian SNI 2897/2008 yang merupakan peraturan pengujian yang telah divalidasi pada Juli 2019 di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner UPTD PPP Dinas Pertanian Provinsi Banten. Untuk pengujian lanjutan pada penelitian ini akan diuji dengan metode teknik PCR real time. Pengujian ini dilakukan apabila terdapat sampel daging ayam yang mengandung bakteri Salmonella sp pada pengujian awal dengan hasil positif. Tujuan dari pengujian lanjutan agar teridentifikasi jenis Salmonella sp yang lebih spesifik. Jenisnya, pengujian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Genetika Molekuler Fakultas Peternakan IPB. Untuk pengambilan sampel, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan menurut Sugiono 2011. Mengingat populasi sangat luas, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi populasi untuk membantu mempermudah penarikan sampel. Nana Sudiana dan Ibrahim 1992 mengatakan pembatasan populasi dilakukan dengan membedakan populasi secara target population dan populasi terjangkau accessible population. Milani 2016 mengatakan accessible population atau populasi terjangkau adalah populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti serta dibatasi oleh tempat dan waktu.
Nah, berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah distribusi ayam segar di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah distribusi ayam segar di Pasar Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, dari Pasar Cibaliung terdapat 2 distribusi yang menjual daging ayam segar. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiono 2011, sedangkan menurut Sujana 1991, sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi. Salah satu syarat dalam penarikan sampel adalah bahwa sampel itu harus bersifat representatif, artinya sampel yang ditetapkan harus mewakili populasi. Sifat dan karakteristik populasi harus tergambar dalam sampel. Adapun teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sederhana yang dilakukan secara acak tanpa harus memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut. Menurut Sugiono 2011. Pemilihan teknik simple random sampling dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan sampel daging ayam segar yang berada di Pasar Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari populasi di Pasar Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten, peneliti menemukan 10 sampel. Saya menemukan 10 sampel daging ayam segar dari 2 distribusi yang akan digunakan untuk identifikasi kandungan Salmonella sp. Pengambilan sampel pada penelitian mengikuti prosedur Soeparno 2009. Hal yang pertama dilakukan yaitu pengambilan sampel terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pada saat pengambilan sampel di lapangan atau lokasi, penelitian dilakukan pada pengambilan sampel atau penelitian dilakukan pada pukul 9.00 sampai dengan pukul 11.00 saat proses penjualan. Namun sebelum melakukan pengambilan sampel, maka perlu disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan, seperti kotak sampel, larutan alkohol 70%, plastik sampel, spidol permanen, dan sarung tangan. Perlengkapan sampel harus dapat disterilisasi, terutama untuk parameter kritis. Wadah sampel harus bersih, kering, tahan pecah, bermulut lebar, dan disterilisasi. Pengiriman sampel secepat mungkin, kondisinya sama dengan kondisi awal, terutama untuk produk beku dan produk yang harus didinginkan. 3. Personil. Pengambilan sampel dilakukan oleh peneliti, kemudian melakukan labeling dan identifikasi sampel asal sampel di pasar wilayah Cibaliung. Untuk tabel pengambilan sampel daging ayam, lokasi distribusi ayam segar, pasar Kecamatan Cibaliung, jenis sampel, nomor sampel, kode sampel, jumlah sampel. Untuk lokasi yang pertama, distribusi ayam segar 1, kode sampel D1, 1/2 kg atau setengah kilo. Kedua, ayam segar nomor sampel 2, kode sampel D1, 1/2 kg atau setengah kilo. Yang ketiga, ayam segar masih di distribusi 1 atau yang keempat distribusi 1 ayam segar 4, kode sampel masih D1, jumlah sampel 1/2 kg atau setengah kilo. Yang distribusi 1, jenis sampel ayam segar, nomor sampel 5, kode sampel
D1, masih D1. Kemudian jumlah sampel 1/2 kg. Untuk distribusi 2, ayam segar 1, kode sampel D2, kemudian jumlah sampel masih sama, setengah kilo atau 1/2 kg. Kemudian yang kedua masih di distribusi 2, ayam segar D2 1,5 kg, 1,5 kg distribusi. Yang kedua ayam segar nomor sampel 3, kode sampel D2, jumlah sampel 1/2 kg. Nomor 2, masih nomor 2. Untuk lokasi distribusi 2, ayam segar nomor sampel D2, bukan nomor sampel 4, dan kode sampel D2, jumlah sampel 1/2 kg. Untuk distribusi 2, jenis sampel ayam segar nomor sampel D2, nomor sampel 5, kode sampel D2, jumlah sampel 1/2 kg atau setengah kilo. Kemudian alat dan bahan pengujian teknik media kultur bakteri sesuai SNI atau menurut SNI 2897.2/2008. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan Petri, pisau tabung reaksi, tabung serologi ukuran 10x75 mm, spuit steril 10 mili, botol media pinset, jarum inokulasi atau OSE, stometer, pembakar bunsen, stirrer, pengocok tabung, portek, inkubator, penangas air, autoklaf, lemari steril atau clean bench, dan lemari pendingin refrigerator. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 sampel daging ayam yang diambil dari dua distribusi ya. 10 sampel daging ayam segar lactose broth atau LB, report facilides atau RF, terus XLDA, terus HA, terus TSLA, terus LIA, kemudian PV, kemudian SCA, kemudian NaCl 0,85%, isolat, kemudian Salmonella sp. Diagram alir uji lab Salmonella sp teknik media kultur bakteri pada daging ayam sebagai berikut. Untuk pertama, daging ayam kemudian direparasi secara aseptik, kemudian pra-pengayaan, terus pengayaan, setelah pengayaan, isolasi dan identifikasi. Setiap proses pengujian media kultur bakteri selalu disertai dengan menggunakan media kontrol negatif. Jadi telah disediakan nanti kontrol negatif. Kemudian HA XLDEC, untuk HA negatif sama positif, negatif selesai, positif uji biokimia, terus uji seriologis. Kemudian untuk XLDA negatif dan positif selesai, untuk negatif selesai, untuk positif uji biokimia, uji seriologis, kemudian tidak ada aglutinasi, Untuk uji laboratorium lanjutan sampel positif Salmonella sp teknik PCR real time Salmonella sp pada sampel daging ayam segar. Jadi ketika ada sampel yang positif akan ada uji lanjutan. Sampel positif Salmonella sp, deteksi target non spesifik
kemudian negatif Salmonella SP sama positif Salmonella SP. Kemudian yang positif Salmonella SP itu diuji lanjut deteksi target spesifik. Hasil akhir jenis Salmonella spesifik nanti ditemukan. Untuk bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil pengujian, ini tabel hasil pengujian cemaran Salmonella SP pada daging ayam segar di 2 distribusi wilayah pasar tradisional Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Nomor 1 lokasi Cibaliung, pemilik Haji Casban, jenis sampel daging ayam, kode sampel D1, D2, D1, D1 nomor 1, D1 nomor 2, D1 nomor 3, D1 nomor 4, kemudian D1 nomor 5, Salmonella negatif. Untuk Haji Casban negatif, sampel semua negatif. Nah, untuk lokasi yang kedua, lokasi di sini ya di Ciburial ya, di Ciburial, pemilik Haji Nurdin, terus jenis sampel daging ayam. Untuk kode sampel D2 nomor 1, D2 nomor 2, D2 nomor 3, D2 nomor 4, D2 nomor 5. Untuk hasil pengujian Haji Nurdin sampelnya negatif, sampel daging ayam negatif. Nah, berdasarkan hasil pengujian melalui tahapan isolasi dan identifikasi bakteri pada media agar selektif XLDA, tidak ditemukan koloni yang diduga cemaran Salmonella SP. Pada sampel daging ayam segar, hasil negatif Salmonella SP yang sesuai dengan SNI 2897.2/2008. Untuk gambar mengamati sampel setelah 24 jam diinkubasi dan diperoleh hasil negatif Salmonella SP. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 8 terhadap bakteri Salmonella SP pada daging ayam segar di pasar tradisional Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten menunjukkan hasil negatif. Pada semua sampel daging ayam segar disebabkan karena penanganan ayam saat pengiriman, pemotongan hingga processing ayam menjadi karkas cukup higienis. Peralatan yang digunakan untuk memotong ayam seperti pisau dan talenan sering dibersihkan, dan air untuk proses pencabutan bulu juga sering diganti dan menggunakan air dengan suhu di atas 60 derajat Celcius menurut Soeparno 2009. Processing yang dilakukan pada suhu menurut Soeparno 2009, processing yang dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 12 menit atau 60 derajat Celcius selama 30 menit dapat menghancurkan sebagian besar Salmonella SP. Sistem sanitasi yang baik juga merupakan faktor yang menyebabkan kontaminasi Salmonella SP pada semua sampel daging negatif. Terdapatnya bakteri lain di dalam daging broiler juga merupakan penyebab seluruh sampel menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Bakara 2014 bahwa ada tidaknya bakteri Salmonella SP pada suatu produk dan pangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, antara lain adalah nilai pH dan aktivitas air atau yang tidak sesuai, serta adanya cemaran bakteri lain seperti bakteri pembusuk dan bakteri asam laktat. Nah, bakteri tersebut dapat menghambat pertumbuhan Salmonella SP karena bakteri Salmonella SP tidak dapat berkompetisi secara baik dengan bakteri-bakteri yang umumnya terdapat di dalam bahan makanan. Untuk bab 5 penutup. Kesimpulan, setelah dilakukan pengujian pada daging ayam yang diambil dari pasar Cibaliung, tidak ditemukan Salmonella SP pada 10 sampel daging ayam broiler yang berasal dari 2 pedagang 2 distribusi di wilayah pasar tradisional Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang.
tidak ditemukan Salmonella sp pada sampel-sampel tersebut. Dimungkinkan karena penanganan dan pengolahan daging ayam broiler dilakukan dengan memperhatikan kebersihan yang digunakan atau terdapat kebersihan alat yang digunakan atau terdapat bakteri lain yang terdapat dalam sampel yang menghambat pertumbuhan Salmonella sp. Untuk saran, perlu adanya penyuluhan yang berkelanjutan kepada peternak, pedagang, industri maupun masyarakat umum tentang pentingnya sanitasi higienis, penanganan makanan asal hewan untuk menghindari kontaminasi Salmonella sp. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, produsen, dan konsumen dalam upaya untuk memperoleh pangan asal hewan yang aman, sehat, dan bebas Salmonella. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.